قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Allah kembali memberikan kita karunia, taufik dan hidayah sehingga mampu di pagi subuh ini kita menjalankan satu faridah Allah, salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita mengikuti dengan mengkaji ayat Allah dan hadis-hadis dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim rahmah wa ghashiyatuhumus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak ada satu kaum, kata baginda Rasul, berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah, yatadarasunahu fi ma bainahum, kemudian saling mengkaji dan mempelajari ayat Allah tersebut, kecuali Allah turunkan rahmat. Wa ghasyiyatuhumus sakinah, kemudian Allah isi ruangan mereka itu dengan sakinah, ketenangan. Wa haffathumul malaikah, para malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Dalam satu hadis yang sahih, ada para malaikat yang dinamakan oleh baginda Rasul dengan para malaikat musbihun, para penyelam dari kalangan para malaikat. Mereka bertugas mencari di mana ada majlis ilmu. Ketika ada satu dari mereka itu mendapatkan majlis ilmu, fasarakha ba'duhum ala ba'din, dia akan berteriak dengan suara keras memanggil para malaikat yang lain untuk menyertainya di majlis ilmu tersebut. Kemudian mereka saling mengepangkan sayapnya, yang menjadikan sakinah, ketenangan, kenyamanan, kedamaian itu bisa kita rasakan ketika kita berada di majlis ilmu. Rupanya itu puncak dari sebuah kebahagiaan bagi seorang hamba, kebahagiaan yang tidak bisa terukur. Para ulama salaf kita mengatakan, kalau sekiranya para raja-raja itu, para penguasa itu, orang-orang kaya itu tahu apa yang kita dapatkan dari ketenangan ini, sungguh mereka akan cemburu dan akan mencambuk kita dengan cambukan-cambukan keras. Kalau mereka tahu seperti apa rasa nyaman, rasa tenang yang kita dapatkan ketika kita berada dalam majlis ilmu tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi ilmu yang kita pelajari, afdalul ulum, ilmu terbaik. Ketika ilmu itu berkaitan dengan yang terbaik, zat yang tiada duanya, Allah Subhanahu wa taala, maka penisbatan ilmu itu layak untuk dikatakan ilmu terbaik, ilmu terpenting, ilmu yang tidak boleh kita jahil akannya.
Apalagi hari ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih mempelajari tentang hakikat daripada la ilaha illallah. Kalimat yang kita hidup dengannya. Quran diturunkan karenanya. Kutub-kutub samawiyah semuanya diturunkan karena kalimat itu. Para rasul diturunkan, diutus juga karena kalimat itu. Syurga neraka diciptakan juga karena kalimat itu. La ilaha illallah. Barang siapa yang memahaminya, kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dua alasan dan dua pertanyaan kata beliau yang akan menjadi pertanyaan, fala yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah indallah. Kita akan berada di sisi Allah, telapak kaki kita itu belum hilang hingga Allah sudah mempertanyakan dua perkara. Madza ta'budun wa bima ajabtum al-mursalin. Dua pertanyaan itu akan jadi dua pertanyaan yang dipertanyakan setiap hamba besok di hari kiamat. Yang pertama, apa yang kalian sembah? Yang kedua, wa bimadza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menyahuti dan menjawab para rasul. Yang pertama itu kata beliau, madza ta'budun, itu selesai ketika kita hidup, kita memahami la ilaha illallah ilman, secara keilmuan, iqraran, secara pengakuan, bukan sebatas ilmu tapi diakui, wa iqraran wa amalan, dan diamalkan. Ini yang akan jadi syarat dari la ilaha illallah yang akan kita bahas pagi ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa bimadza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menjawab para rasul? Dengan syahadah kita, syahadah anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad itu Rasul Allah. Ilman, kita paham syahadah itu, kita punya ma'rifah untuk syahadah itu. Iqraran, kita menyaksikan, mengakui syahadah itu. Tidak cukup di situ. Wa ta'atan wa qiyadan, kita mentaati dan menuruti semua yang harus dan tidak harus dari syahadah anna Muhammad Rasulullah. Beliau mengatakan, kalau dua ini selesai antara kita dengan Allah, falyafuzu, maka hendaknya dia berbahagia karena dia sudah berhasil mencapai kesuksesan dunia dan akhirahnya. Ini alasan kita hidup, alasan kita diciptakan. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hakikatnya itu turunan dari la ilaha illallah. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, maka pada pertemuan yang lalu kita masih berbicara tentang apa dalil kata pengarang kitab kita Imam Hafidh Al-Hakami, syahadah alla ilaha illallah, kesaksian kita tiada Tuhan selain Allah. Dalilnya apa? Kita sudah membacakan dalil-dalil penyaksian Allah, para malaikat dan ahli ilmu dari umat ini yang menyaksikan la ilaha illallah. Itu persaksian terbaik, a'dhamu syahadah, kesaksian paling agung yang disaksikan oleh yang paling agung. Syahidallah, Allah menyaksikan, para malaikat menyaksikan, para ahli ilmu menyaksikan. Ini semua saksi-saksi agung. Apa yang mereka saksikan? Menyaksikan untuk sebuah keagungan, la ilaha illallah. Atas apa mereka saksikan? Mereka menyaksikan atas Allah. Maka kesaksian terbaik oleh yang terbaik, untuk yang terbaik, atas yang terbaik. Syahadah alla ilaha illallah. Tapi sebagaimana Imam Ibn Qayyim katakan tadi, kesaksian ini akan kurang fungsinya, tidak akan sempurna, harus terpenuhi syaratnya.
Jadi harus ada syaratnya. Dan ini dipahami oleh para ulama salafus saleh kita. La ilaha illallah itu bukan cuma sebatas ucapan yang kita ucapkan, tapi kalimah yang kita hidup dengannya. Jadi bukan cuma sebatas ucapan, kita hidup dengannya, mengamalkannya, menuruti semua apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Itu la ilaha illallah. Dalam hadis Imam Tirmizi dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, khairu doa doa yaum Arafah. Doa terbaik itu doa di hari Arafah. Mungkin kita akan memasuki ini 10 awal Dzulhijjah, hari terbaik dunia, bahkan lebih baik dibandingkan siang dari bulan suci Ramadan. Hari-hari terbaik ini akan kita masuki. Nanti ada doa terbaik kata baginda Rasul, doa yaum Arafah, doa di hari Arafah. Kemudian beliau melanjutkan mengatakan, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan yang paling baik, yang terbaik yang pernah aku ucapkan dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba kalau kita gabungkan ucapan terbaik ini di hari terbaik lagi, hari Arafah nantinya, kita mengulang-ulang tahlil. Maka para salafus saleh dari kalangan para sahabat, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika sudah memasuki 10 awal Dzulhijjah, beliau keliling kota Madinah itu dengan mengeraskan suara takbir dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Didengar oleh seluruh orang yang ada di pasar Madinah ketika itu. Mereka menyahuti takbirnya dan bergemuruh takbir di kota Madinah. Itu di antara sunnah baginda Rasul di 10 awal Dzulhijjah. Kita gabungkan dua hadis itu. Doa terbaik, ucapan terbaik itu doa di hari Arafah. Dan yang terbaik kita ucapkan kata baginda Rasul, baik di hari Arafah ataupun hari lainnya, afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu syahadah terbaik. Maka kemarin kita menjelaskan kewajiban pertama dalam akidah Ahlus Sunnah tidak ada lain. Kewajiban pertama itu syahadah. Bukan mencari ilmu tentang Allah, bukan mencari pembuktian kalau Allah itu pencipta, tapi kewajiban pertama kita la ilaha illallah, syahadah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya, kita mempelajari soal ke-19. Imam Syekh Hafidh Al-Hakami mengatakan, ma hiya syurut syahadah an la ilaha illallah allati la tanfa'u qailuha illa biijtima'iha fi. Apa dianya syarat dari la ilaha illallah yang tidak bermanfaat orang mengucapkannya kecuali ketika syarat-syarat itu sudah terpenuhi padanya. Beliau memberikan isyarat kalau kalimat itu tidak memberikan manfaat kecuali ketika kita sudah terpenuhi syaratnya. Ini orang di luar ketika mendengarkan syarat la ilaha illallah, bagi kelompok tertentu ini sesuatu yang tabu, sesuatu yang baru. Bahkan mereka masih mempertanyakan itu syaratnya dari mana asalnya. Sama seperti kita membagi tauhid 3, dari mana asalnya. Pembagian itu bid'ah, mensyaratkan syahadah la ilaha illallah itu juga bid'ah. Artinya Rasul kata mereka tidak pernah ketika datang orang ingin bersyahadah, Rasul mengajarkan syarat syahadah itu ada 8, ada 7.
Dari mana kalian mendatangkan syarat 7 atau syarat 8 untuk la ilaha illallah tersebut? Makanya Imam Hafidh Al-Hakami di sini setelah menyebutkan apa syaratnya, beliau akan menyebutkan satu persatu apa dalil Quran Sunnah terhadap pensyaratan itu. Ini bukan sebuah perkara bid'ah. Membagi, merunutkan syarat, merunutkan rukun, itu cuma untuk mempermudahkan kita memahaminya. Mudah kita memahaminya, mudah kita menalarnya ketika sudah dibagi-bagi. Sedangkan pembagian itu bisa dibuktikan dengan dalil dari Quran dan Sunnah baginda Rasul. Ada yang bertanya, para ulama salaf ada tidak yang membagi? Salaf artinya dari kalangan mutaqaddimin, sahabat, tabi'in. Kita dapatkan banyak pernyataan juga dari ulama salaf yang membagi persyaratan ataupun menyebutkan syarat-syarat untuk la ilaha illallah. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada Farasdaq. Farasdaq itu satu dari 3 syu'ara Islamiyin yang hidup di masa Islam, dan syair mereka itu hujjah untuk bahasa Arab. Karena kita tahu kalau hidup di masa Islam, syair-syair itu sudah dikategorikan bukan hujjah, tidak bisa jadi dalil. Menafsirkan Quran, menafsirkan hadis, artinya syair itu tidak bisa jadi pegangan. Kecuali 3 saja. Ada Farasdaq, ada Jarir, kemudian satu lagi Akhtal. Cuma kalau Akhtal ini agamanya Nasrani dia. Farasdaq Muslim, Jarir Muslim, Akhtal Nasrani. Walaupun Nasrani, tapi 3 orang ini tetap diakui bahasa mereka itu sebagai bukti dan dalil. Walaupun Nasrani, diakui bahasa mereka sebagai bukti dan dalil, padahal mereka hidup di zaman keislaman. Kalau zaman jahiliyah, siapapun itu, bahasa mereka hujjah, karena bahasa Arabnya masih bahasa fasihah, terjaga. Tapi dengan penaklukan di zaman Umar, macam-macam orang ajam masuk ke dalam Islam, orang ajam mempelajari bahasa Arab, sehingga menjadikan bahasa Arab ini sudah terkontaminasi dengan bahasa ajam. Akhirnya bahasa Arab masyarakat ketika itu tidak bisa dijadikan hujjah dan dalil, kecuali 3 orang saja. Ini Farasdaq, Jarir dan Akhtal. Kita kenal para syu'ara di zaman itu lebih dekat seperti gambaran kita, para penyanyi, para musisi di zaman sekarang itu. Hidup dalam kondisi glamor, kebanyakan mereka fasik, membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, minum minuman keras. Kalau sudah minum minuman keras, pastinya akan muncul di belakangnya berbagai macam maksiat-maksiat yang lain. Maka Hasan Al-Basri pernah bertanya kepada Farasdaq itu, apa yang sudah engkau persiapkan dari hidupmu, artinya untuk akhiratmu? Farasdaq mengatakan ketika itu, la ilaha illallah mundu 70 sana. Yang aku persiapkan, kata beliau, la ilaha illallah semenjak 70 tahun yang lalu. Dari 70 tahun yang lalu saya mengucapkannya. Imam Hasan Al-Basri ketika itu mengatakan, fa ni'matil uddah, alangkah hebatnya persiapanmu, alangkah bagusnya apa yang engkau persiapkan. Tapi beliau mengatakan, fa inna lillahi ilaha illallah syurut, tapi harus engkau mengetahui la ilaha illallah itu punya syaratnya. Artinya memahami hakikat syarat untuk la ilaha illallah itu dipahami oleh kalangan para mutaqaddimin. Para sahabat memahami la ilaha illallah bukan cuma sebatas mengucapkan. Para tabi'in memahami la ilaha illallah itu bukan cuma sebatas mengucapkan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mewasiatkan kepada Farasdaq, iyyaka wa ramyil muhsanat, hati-hatilah dirimu, jangan sampai engkau itu menuduh wanita-wanita suci al-muhsanat
dengan tuduhan-tuduhan keji. Karena para penyair itu kalau sudah minum minuman keras, yang keluar dari mulutnya kekejian. Wanita-wanita muslimat, muhsanat yang suci, mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan kotor. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan tidak cukup Anda mempersiapkan la ilaha illallah, tapi kalau Anda tidak mengamalkan apa maksud dan apa yang harus diamalkan dari kalimah la ilaha illallah. Beliau pernah ditanyakan oleh muridnya, alaysa qala Rasul, bukankah Rasul mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, yang mengatakan la ilaha illallah dia akan masuk syurga? Beliau mengatakan na'am, betul, seperti itu kata baginda Rasul, tapi bagi mereka yang mengamalkan sesuai muqtadanya, apa yang dituntut dari la ilaha illallah. Terlepas dari itu semua, nanti Imam Hafidh Al-Hakami akan menyebutkan setiap syarat itu dalil Quran dan sunnahnya. Artinya ini bukan perkara bid'ah, bukan perkara baru, bukan pembagian baru. Ini kalian menyebutkan itu, ya, mana dasarnya? Kita punya dasarnya. La ilaha illallah bukan sebatas ucapan. Maka tadi di mukaddimah saya menegaskan ini afdalil ilmu, dan ini akan jadi kesaksian kita. Anda tidak mungkin menyaksikan sesuatu, memberikan sebuah kesaksian kalau cuma sebatas ucapan tanpa dasar. Nah, ini kesaksian kita ini harus betul-betul kita pahaminya. Hidup kita dengan kalimah ini, mengamalkan muqtadanya, apa tuntutan dari kalimat ini. Kalau tidak, sebagaimana Imam Ibn Qayyim mengatakan, la tanfa' bihi qailuha, pengucapnya itu tidak akan mengambil manfaat dari kalimat itu. Kaum muslimin yang berbahagia, coba kita perhatikan apa jawaban Syekh Hafidh Al-Hakami. Syurutuha sab'atun. Al-awwal al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbatan. Al-thani istiqanul qalbi biha, inqiyadu laha zahiran wa batina, al-qabulu laha fala yaruddu syai'an min lawazimiha wa muqtadayatiha, al-ikhlasu fiha, as-sidqu min samimil qalbi la bil lisani faqat, al-mahabbatu laha wa li ahliha, wal muwalat wal muadatu li ajliha. Beliau menyebutkan 7 syarat yang harus kita memiliki ilmu tentangnya. Bahasa lainnya kita hafal itu. Setelah kita hafal itu, kita pahami apa maksud dari syarat ini. Setelah kita pahami, kita yakini, ikraran. Kata Imam Ibn Qayyim tadi, ilman wa iqraran wa amalan, kemudian kita amalkan. Ini harus dihafal, Pak. Harus dihafal. Para ulama kita untuk mempermudah kita menghafal syarat ini, ada sebagian mereka menjadikan 7 syarat ini dalam 2 bait syair yang ringan. Ringan bagi yang menghafal, yang belum menghafal mungkin harus dihafalkan itu. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Ringkas syaratnya. Al-ilmu, ilmu itu syarat pertama itu. Ilman, kita memahaminya, betul-betul memahami. La ilaha illallah, banyak orang masih salah memahaminya. Tuntutannya itu uluhiyah. La ilaha, uluhiyah, dari kata uluhiyah, ilah, bukan rububiyah. Di luar itu banyak yang memahami tuntutan la ilaha illallah itu rububiyah. La ilah, ilah, bukan la rabba. Kalau di alhamdulillah tadi yang dibacakan imam, alhamdulillahi rabbil alamin, karena penegasannya itu rububiyah, Rabb. Tapi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu penegasannya, bahkan dari sisi bahasa linguistik itu ada la, ada mad mubalaghah namanya itu. Mad melebih-lebihkan. Apa yang dilebihkan di sini? Dilebihkan dalam penafian uluhiyah untuk selain Allah.
Ini penekanannya. Coba baca para mutaqaddimin, kalau mereka bukan bermanhaj seperti ini, bukan berakidah seperti ini, semua akan menafsirkan la ilaha illallah itu dengan penafsiran rububiyah. Maka kadang kala kita mengatakan sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, orang jahiliyah itu lebih memahami hakikat la ilaha illallah dibandingkan orang zaman sekarang. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, itu orang musyrikin di zaman jahiliyah, kalau kita tanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka serentak mengatakan Allah. Rububiyah tidak ada masalah sama mereka. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, fahum yastakbirun, mereka mulai sombong. Masalah mereka itu la ilaha illallah di uluhiyahnya. Mad mubalaghah di situ. Berlebihan dalam penafian uluhiyah yang tidak layak diberikan kecuali kepada Allah. Harus punya ilmu. Imam Hafidh Al-Hakami mengatakan syarat pertama itu al-ilmu bima'naha, tentang makna dan hakikat dari la ilaha illallah, nafyan wa isbatan, apa yang dinafikan dan apa yang ditetapkan. Maka syarat pertama tadi dalam bait syair yang saya bacakan, al-ilmu. Setelah punya ilmu, harus punya syarat kedua, wal yaqinu, harus yakin. Kalau ilmu itu lawannya al-jahlu, kebodohan. Al-yakin lawannya, yakin lawannya syak, keraguan, bimbang. Enggak ada lagi keraguan setelah mengucapkan itu. Wal yakinu, sudah meyakini. Wal qabulu, harus menerima konsekuensinya dan tuntutannya. Apa yang dituntut, ini tidak boleh, itu tidak boleh, tidak boleh uluhiyah selain kepada Allah, itu tuntutannya. Harus kita terima tuntutannya. Wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu, bukan sebatas menerima. Menerima itu lawannya menolak. Ada orang la ilaha illallah, tapi konsekuensi la ilaha illallah ditolak. Konsekuensi la ilaha illallah diantaranya membenarkan, menerima apapun yang Allah firmankan. Itu diantara konsekuensinya. Ketika kita mengatakan firman Allah ditolak, yang lebih parah lagi, bukan cuma ditolak, dia yakin saja tidak, konsekuensinya tidak diamalkan. Ketika mendapatkan hadis baginda Rasul, qabul tidak ada, penerimaan tidak ada, artinya syaratnya belum terpenuhi, masih ragu. Saya menceritakan kawan kami dulu lagi sedang makan di pesantren, tiba-tiba saya bacakan hadis kejadian Musa menonjok malaikat ketika ingin mencabut nyawanya, hadis Imam Bukhari. Kemudian mata malaikat itu jatuh, terbelah gitu, keluar mata aja. Kawan saya langsung mengingkari keras. Saya mengatakan itu hadis sahih, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam. Enggak mungkin, masa malaikat. Kalau anda pakai logika anda sendiri, malaikat enggak mungkin ditonjok. Malaikat, kita tahu malaikat seperti apa, rupa seperti apa datang malaikat itu kepada Musa alaihissalam. Kalau Rasul sudah mengatakan, kita imani. Masalah bingung sedikit karena keterbatasan akal dan logika kita. Yang mustahil tidak mungkin, karena syariah kita tidak pernah bertolak belakang dengan akal. Bingung ya ada, mustahil tidak mungkin. Tapi karena konsekuensinya kita kabul, kita terima, selesai. Kemudian kita ikuti dengan inqiyad, kita taati. Ada yang yakin firman Allah, yakin hadis baginda Rasul, terima hadis baginda Rasul, tapi tidak mentaatinya, lawannya memaksiatinya. Dia yakin itu benar, ini benar, tapi itu tidak bisa kita amalkan. Banyak orang seperti itu, Pak.
walinqiyadu fadri ma aqulu, maka hendaknya engkau tahu apa yang aku katakan. Itu kata penyair tadi. Wasidqu, as-sidq, lawannya itu al-kadzib, kejujuran. Jujur terhadap ucapan, jujur terhadap pengamalan. Lawannya itu al-kadzib, mendustai. Wasidqu wal ikhlasu, keikhlasan. Ikhlas itu memurnikan. Lawannya syirik, lawannya riya, lawannya sum'ah, lawannya semua bentuk kesyirikan. Ikhlas wal mahabbah, dan cinta. Lawan daripada cinta, benci. Banyak di luar ataupun di antara kita yang bahkan belum terpenuhi syaratnya. Ini 7 syarat. Al-mahabbah laha wa li ahliha, beliau mengatakan cinta untuk la ilaha illallah dan penganut la ilaha illallah. Wal muwalah wal mu'adah li ajliha, bala dan bara, wala dan baraknya itu karena la ilaha illallah, bukan karena lain. Kita bukan hizbiyah yang berwala dan bara karena hizb. Kita berwala dan bara itu karena la ilaha illallah. Ini 7 syarat. Versi Syekh Hafidz Al-Hakami, wala dan bara itu masuk ke dalam syarat cinta. Banyak para ulama lain menjadikan la ilaha illallah itu 8 syarat. Al-muwalah dan bara itu dijadikan syarat terakhir. Berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan, syarat ke-8. Tapi kalau versi beliau, ini masuk ke dalam syarat ke-7. Nah, karena ini cuma untuk memudahkan kita memahaminya dan mengamalkannya. Artinya ada yang 8, ada yang 7, biasa saja. Ini bukan wahyu munazzal, bukan wahyu yang Allah turunkan. Harus kita imani jumlah dan adatnya. Sama seperti Imam Ibn Qayyim membagi tauhid jadi 2 bagian. Ibn Taimiyah menjadikan tauhid 3 bagian. Ibnu Mandah 3 bagian. Banyak para ulama salaf lain 2 bagian. Kalau kita runutkan, rupanya pembagian mereka maksud dan intinya sama. Ibnu Qayyim memasukkan tauhid asma dan sifat itu masuk ke dalam tauhid rububiyah, karena dua-duanya ini sifatnya bukan pengamalan, tapi sifatnya ilmu dan keyakinan saja. Tapi kalau tauhid uluhiyah itu tauhid al-qasdi, kata beliau, karena itu maksud dan pengamalannya. Maka membagikan tauhid berdasarkan ilmu dan amal menjadi 2 bagian. Yang lain menjadikan 3 bagian, menjadikan 4-5 bagian juga boleh. Tapi hakikatnya apa itu? Hakikatnya apa? Hakikatnya yang penting. Di sini ada yang mensyaratkan 8 syarat, tapi kalau Imam Hafidz Al-Hakami ini mensyaratkan 7 syarat. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Semoga Allah memberikanmu taufik, waffaqakallah lima ahabbah, untuk segala yang Allah cintai itu. Dengan menghafal 2 bait syair tadi, nanti ini kan ada kameranya, nanti diulang-ulang lagi. Menghafal 2 bait syair tadi, Anda sudah menghafal 7 syarat dari la ilaha illallah. Tinggal kita pelajari syarat ini seperti apa, syarat ini seperti apa, mana dalilnya dari Quran dan Sunnah, dan ini masing-masing akan dijawab oleh Imam Hafidz Al-Hakami. Soal 20, beliau bertanya, ma dalil ishtiratil ilm minal kitab wa sunnah. Ketika mereka bertanya, apa dalil kalau ilmu itu syarat untuk la ilaha illallah berdasarkan Quran dan Sunnah? Ini semua, ini poin pertama yang kita tegaskan di awal kajian kita.
akidah itu masalah dan dalil. Apa Anda yakini? Apa bukti kalau keyakinan Anda itu benar? Buktinya harus Quran, Sunnah. Akidah versi kita itu mutlak wahyu. Mutlak. Coba kalau Anda pelajari nanti akidah versi Gharbiyin, versi orang barat. Akidah itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia, perkembangan keilmuan, perkembangan ini. Akidah itu makin hari makin bertambah. Tapi dalam versi akidah Islamiyah, akidah Islam, akidah itu sesuatu yang kokoh, tidak berubah-ubah. Perkembangan teknologi dan lain sebagainya itu sedikit pun tidak merubah apapun yang kita yakini dari akidah kita. Maka banyak sekali pernyataan para orientalis barat yang menyaksikan bagaimana kokohnya akidah Islam. Ketika disandingkan akidah kita dengan akidah umat-umat lain, sekte-sekte lain, agama-agama lain, mereka mendapatkan akidah kita itu kokoh, tidak berubah-ubah, kokoh. Tapi semua sekte yang munharifah, yang sudah menyimpang, itu akidahnya berkembang dia. Kita tidak bisa mengatakan ini sebelum zaman ini seperti apa, lain lagi. Salah satu contohnya sering saya tegaskan, misalnya Anda mempelajari akidah Asy'ariyah. Coba pelajari akidah Asy'ariyah ulama sebelum abad ke-8 dari ulama mu'tabar dalam madhab Asy'ariyah dan setelah abad ke-8. Baca kitab ulama sebelum abad ke-8, baca kitab ulama mereka setelah abad ke-8. Cuma kemudian coba simpulkan, pernyataannya berbeda-beda. Tidak kokoh, berkembang terus. Makin hari makin berkembang deh. Tapi akidah Islamiyah itu tidak pernah berkembang. Karena sumbernya satu dan itu yang diyakini dari semenjak wahyu itu diturunkan. Maka selalu kita bertanya, mad dalil? Dalilnya apa? Buktinya dari kitab dan sunnah tentang syarat ilmu untuk la ilaha illallah itu dari mana kita ambilnya? Al-jawab qaulullah ta'ala. Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zukhruf 86. Allah berfirman, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali kata Allah yang menyaksikan dengan kebenaran. Para ahli tafsir mengatakan ini kebenaran itu la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka punya ilmu terhadap kesaksiannya. Kesaksian dunia saja harus dibuktikan dengan bukti-bukti keilmuan. Ini betul kesaksian Anda. Anda betul mengetahuinya, Anda melihatnya, itu kesaksian di dunia. Apalagi kesaksian untuk kesaksian yang sangat agung dan sangat besar, la ilaha illallah. Masa kita tidak punya ilmu tentangnya? Menyaksikan harus berdasarkan keilmuannya. Punya ilmu. Maka Allah dalam Quran surat Zukhruf 86, Allah mengatakan illa man syahida bil haqq, kecuali yang menyaksikan dengan al-haq la ilaha illallah wa hum ya'lamun. Wa hum di situ waw hal, mereka dalam kondisi mengetahuinya, punya ilmu tentangnya. Ini jelas sekali. Artinya la ilaha illallah itu tidak mungkin cuma sebatas ucapan. Dalam Quran surat Zukhruf ini Allah mengatakan wa hum ya'lamun. Waw itu wawul hal. Mereka menyaksikan dalam kondisi, itu makna dan fungsi dari waw al-hal. Dalam kondisi mereka itu memiliki ilmu tentangnya. Ilmu. Wa qaulun nabi biqulubihim ma'nan ma nataqu bihi bi alsinatihim. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan mereka mengetahuinya biqulubihim, dengan hati mereka. Makna dari la ilaha illallah itu apa yang diucapkan dengan lisan mereka, bukan sebatas ucapan lisan. Hati harus memahami apa yang diucapkan oleh lisan, harus memiliki ilmu.
Dan ini tujuan kita berada di sini, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Muslim dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, man mata, siapa yang wafat. Di sini ada penekanan syaratnya dari baginda Rasul. Wa huwa ya'lamu, dan dia punya ilmu mengetahui, la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ada konteks hadis yang lain, siapa yang wafat dan mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Versi hadis Imam Muslim di sini ada penekanan, wa huwa ya'lamu. Bukan cuma sebatas mengucapkan, tapi dia memiliki ilmu tentangnya. Ini kalau dalam pembahasan usulul fiqh, ini artinya yang mutlak dalam beberapa hadis itu harus dimuqayyadkan dengan hadis riwayat Muslim. Kalau versi hadis lain, yang penting dia ucapkan dia masuk surga. Versi hadis Imam Muslim, bukan sebatas mengucapkan dan dia punya ilmu tentangnya. Artinya versi hadis lain yang tidak disyaratkan ilmu itu harus dikaitkan dengan pensyaratan ilmu versi hadis Imam Muslim. Ini artinya hamlul mutlaq alal muqayyad. Yang lafadznya umum itu dikhususkan dengan pengkhususan dan syarat-syarat yang ada di dalam hadis khusus. Itu cara yang sederhana semua kelompok para ulama Islam memahaminya. Pembahasan mutlak dan muqayyad dalam usulul fiqh. Artinya syarat. Dalam hadis yang sering kita dengar, qulil fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak. Datang satu sahabat baginda Rasul, ya Rasulullah, katakan kepadaku satu saja ucapan dalam Islam dan aku tidak akan bertanya seorang pun tentang ucapan itu selainmu. Dalam satu riwayat, sahabat itu mengatakan, alimni, ajarkan aku, berikan aku ilmu tentang satu ucapan. Alimni, ajarkan, artinya harus punya ilmu, harus punya ilmu. Alimni qawlan fil islami, ya Rasulullah, ajarkan aku satu ucapan dalam Islam. La as'alu ahadan ghairak, aku tidak akan meminta bertanya kepada seorang pun selainmu. Kita dalam beberapa pertemuan yang lain pernah menjelaskan bagaimana keunikan pertanyaan yang diberikan oleh sahabat ini. Cara dia bertanya itu unik, karena dia bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Dia bertanya hanya mengkhususkan pertanyaannya kepada baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah, hadis sering, summa istaqim. Katakan amantu billah, summa istaqim, istiqamah, konsisten di atas keimananmu kepada Allah. Itu versi satu riwayat. Sahabat itu mengatakan, alimni, ajarkan aku, berikan aku ilmu tentang satu ucapan. La as'alu ahadan ghairak, aku tidak akan bertanya kepada selainmu wahai baginda Rasul. Baginda Rasul mengatakan, qul amantu billah, katakan amantu billah, summa istaqim, kemudian konsistenlah. Ayat dibacakan oleh imam kita tadi di rakaat pertama. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya yang mengatakan Tuhan kami itu Allah, kemudian mereka istiqamah di atasnya, turun para malaikat memberikan keistiqamahan itu kepada mereka. Harus punya ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang la ilaha illallah itu. Kenapa la ilaha illallah? Kenapa Allah tidak mengatakan la Rabb? Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan. Rabb,
Bukan itu konsekuensi yang tertuntut dari la ilaha illallah. Justru konsekuensinya itu menafikan uluhiyah, bukan menafikan rububiyah. Kalau menafikan rububiyah, semua kita, hampir seluruh manusia sepakat, pencipta langit dan bumi itu Allah. Enggak ada umat yang mengatakan pencipta langit dan bumi, matahari ini fulan, enggak ada. Semua mereka meyakini, seluruh umat manusia meyakini pencipta langit dan bumi itu Allah. Orang jahiliyah sangat paham itu. Makanya masalah mereka itu di Allahnya. Nama yang sangat khusus Allah. A'raful ma'arif dalam bahasa Arab. Ma'rifah yang paling kuat. Allah yang bisa dikenal oleh seluruh makhluk. Nama yang khusus yang mereka benci itu Allah Ar-Rahman, itu benci orang jahiliyah. Khutbah kita kemarin minggu Jumat yang kemarin, ketika kita berbicara tentang kisah perdamaian Hudaybiyah, ketika Urwah itu, baginda Rasul mengatakan, ya Ali, tulislah apa yang aku tulis wahai baginda Rasul. Rasul mengatakan, uktub hada ma'ahada Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis pertama Bismillahirrahmanirrahim. Urwah langsung marah, wahai Muhammad, Allah kami tahu, tapi kalau Ar-Rahman kami enggak tahu itu. Hapus, jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Hapus itu. Nama-nama khusus ini tidak akan mereka terima itu. Hapus. Hada ma'ahada Muhammad Rasulullah. Ini apa perjanjian antara Muhammad baginda Rasul dengan Quraisy. Kalau kami tahu engkau Rasulullah, maka kami tidak akan memerangi. Hapus. Siapa yang bilang engkau itu Rasulullah? Yang mengatakan engkau Rasulullah cuma engkau dan kaummu. Kami tidak mengakui engkau Rasulullah. Kalau kami mengakui engkau Rasulullah, tidak mungkin kami memerangi. Itu nama-nama khusus itu nama paling dibenci. Maka datang Islam menggalakkan nama itu. Nama terbaik kata baginda Rasul, Abdullah wa Abdurrahman. Menggalakkan, padahal itu nama yang dibenci. La ilaha illallah, penafian di situ, penafian uluhiyah. Jadi kalau makanya para ulama kita mentakdirkan, itu ada dalam ilmu nahwu pentakdiran. La ilaha illallah itu takdirnya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Maka para ulama kita menambahkan pentakdiran, la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Karena kalau kita menafsirkan dengan tiada Tuhan, faktanya, realitanya banyak sekali orang yang menjadikan Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi ada penekanan di situ dengan sebenar-benarnya. Dari mana dapatnya dengan sebenar-benarnya itu? Karena yang Allah nafikan dalam la ilaha illallah itu penafian ilah. Ilah itu, ya, nanti derivasi katanya itu lahir kata uluhiyah. Penafian ibadah, bukan penafian rububiyah. Bukan penafian rububiyah. Ini bagi kita mungkin masalah sudah clear, sudah jelas, konkret demikian. Tapi kalau Anda membaca buku-buku berbagai macam sekte yang ada, firak-firak Islam itu, kita akan dapatkan rupanya hampir mayoritas mereka menjelaskan la ilaha illallah itu dengan penjelasan penafian rububiyah, bukan penjelasan penafian uluhiyah. Ini yang kisah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi saja, bukunya tebal luar biasa. Beliau menyebutkan 1000 dalil, tapi akhirnya ujung-ujung dari dalil itu cuma untuk menguatkan rububiyah Allah, bukti Allah pencipta. Jadi coba lihat, orang lain itu sibuk menjelaskan apa bukti Allah itu pencipta. Apa bukti Allah itu pencipta langit dan bumi. Mereka membawa bukti macam-macam, bukti akal, bukti ini, bukti itu. Sedangkan bagi kita itu masalah sudah clear, fitrah. Yang belum selesai, bagaimana kita khususkan uluhiyah kita itu hanya kepada Allah. Itu yang belum selesai.
Dan itu hakikat dari dakwahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dakwah baginda Rasul itu untuk memurnikan tauhid uluhiyah. Karena kalau sudah tauhid uluhiyahnya murni, artinya tauhid rububiyahnya ini akan masuk ke dalamnya itu. Rububiyah juga selesai. Tapi kalau cuma yang murni itu rububiyah, uluhiyah belum tentu selesai. Belum tentu selesai. Maka harus punya ilmu. Jadi bukan cuma sebatas ucapan. Kita pelajari la ilaha illallah itu seperti apa. Tapi ilmunya juga jangan berlebihan. Maka saya dapatkan juga rupanya banyak juga yang menafsirkan la ilaha illallah secara berlebihan. Menghitung hurufnya la ilaha illallah 12 huruf, artinya mengucapkannya itu diampunkan dosa 1 tahun karena 12 bulan. Anna Muhammadar Rasulullah 12 huruf, tambah la ilaha illallah jadi 24 huruf, menghapuskan dosa 1 hari karena 24 jam. Itu seperti itu butuh dalil lain. Al-adad, jumlah dan angka itu bukan hujjah, bukan dalil. Ini karena angkanya demikian, artinya maksudnya seperti ini. Itu bukan untuk ihtijaz, bukan untuk dijadikan hujjah, tapi boleh untuk istinas. Kalau istinas itu bahasanya kemangat kuah, kemangat menteng. Ini la ilaha illallah 12 huruf, ini punya maksud seperti ini, punya. Itu cuma untuk istinas. Tapi untuk hujjah kita tetap dengan dalil. Fadilah la ilaha illallah tidak harus kita mengkaji berapa huruf berapa itu. La ilaha illallah fadilah dan keutamaannya dari hadis-hadis baginda Rasul itu cukup untuk kita luar biasa banyak sekali. Itu yang kita pelajari. Kita kokohkan la ilaha illallah itu dengan keilmuan. Apa fadilahnya? Jadi kita sudah menyebutkan, kemarin kita mengatakan la ilaha illallah itu dakwah yang pertama di antara fadilahnya. Hari ini kita mengatakan la ilaha illallah itu kalimat terbaik. Kita juga pernah menjelaskan hadis bitaqah. Ada seorang hamba dia punya maksiat luar biasa. Ketika dibuka sijilat, dibuka buku catatan amalnya, dia merasa dirinya sudah selesai. Dosa. Dan dia mengikrarkannya, betul saya sudah melakukan, betul saya sudah melakukan. Apa kamu tidak punya kebaikan? Tidak punya kebaikan. Rupanya ketika diambil bitaqah, kartu, di situ adalah ilaha illallah, itu lebih berat dari segala sijilat buku catatan dosanya. Fadilahnya dari hadis, dari Quran dan Sunnah itu sangat cukup. Nggak perlu berlebihan menggunakan akal hitung-hitung itu-hitung. Ya. Karena yang menghitung-hitung itu sudah jadi tren baru dalam Islam. Yang dulu tidak pernah dikenal itu. Abad 7 sudah mulai orang menghitung-hitung. Ini berapa huruf, ini berapa huruf. Kalau sekarang orang ijazul ilmi yang bercerita tentang keterikatan antara teknologi, pengetahuan dengan Al-Quran dan hadis misalnya, menghitung-hitung. Ini ayat tentang bumi ada sekian kali, ayat tentang laut sekian kali. Artinya jumlah bumi, jumlah laut, sekian perbandingannya. Itu hitungan-hitungan seperti itu dalam syariah kita bukan dalil yang harus kita yakini kebenarannya. Itu bukan dalil. Dan tidak dikenal oleh orang Arab dalam linguistik bahasa mereka hitungan seperti itu. Tapi kalau ada guru kita mencoba menghitung seperti itu cuma isti'nas saja, kemangat kuah ya, bukan hakikat yang harus kita yakini. Biar hayu-hayu saja. Ini hayu, oh pas kali 12 huruf, pas kali 24 huruf. Kemudian kita kaitkan dengan hitungan jam atau hitungan bulan yang ada, yang kita kenal selama ini. Harus punya ilmu, itu syarat pertama. Punya ilmu. Dan ini tujuan kita. Alimni, ajarkan aku apa itu la ilaha illallah, apa konsekuensinya. Ketika Anda memahami tiada Tuhan dalam maksud di sini Tuhan yang kita uluhiyahkan, yang kita sembah, kita peruntukkan ibadah hanya kepadanya selain Allah. Ini kita sudah meyakini Allah itu Tuhan kita yang patut kita ibadahi, yang selalu kita doakan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Penafsiran lain untuk la ilaha illallah, hanya engkau yang kami sembah. Tidak mungkin kita menyembah Allah tanpa petunjuk. Ketika kita sudah mengibadahi Allah,
Allah menurunkan kitab. Itu konsekuensinya. Anda paham, Anda tahu Allah itu sudah Anda ibadahi, artinya ibadah kita itu harus berdasarkan keinginan Allah. Allah turunkan kitab, Allah turunkan utus Rasul. Ikuti ini. Mengikuti ini itu konsekuensi kesaksian Anda tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ada yang bertanya, kenapa dalam surat Al-Fatihah itu a'zamu surah terbaik dari Al-Quran, konsep hidup, tapi di situ tidak pernah disebutkan baginda Rasul. Kenapa Fatihah nggak ada Rasulullah, nggak ada Muhammad, nggak ada ini? Secara tersurat tidak ada Muhammadnya, tapi secara tersirat dari ayat pertama, ayat kedua sampai akhir itu Muhammad ada di dalamnya. Kenapa kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Karena Allah itu Rabbul Alamin, tidak mungkin menyanyiakan kita tanpa petunjuk dengan mengutus Rasul, dengan menurunkan kitab. Ar-Rahmanir Rahim, mengutus Rasul bagi kita itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, karena Allah itu Maha Penyayang. Kalau Allah nggak sayang dengan kita, Allah biarkan kita tanpa petunjuk. Cari sendiri bagaimana cara beribadah. Enggak. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, karena Allah sudah mengutus Rasul, sudah menurunkan kitab, artinya ada konsekuensi lain. Kalian tidak mengamalkan, tunggu hari pembalasan. Muhammad selalu hadir dalam setiap ayat dari Quran surah Al-Fatihah itu. Ini konsekuensi turunan dia. Anda Muhammad Rasulullah itu hakikatnya turunan dari la ilaha illallah. Beribadah kita khususkan hanya kepada Allah. Artinya cara beribadah pun, kalau Talq Ibnu Ali mengatakan hakikat dari takwa itu Anda menyembah Allah sesuai dengan keinginan Allah. Bukan Anda menyembah Allah sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Dari mana kita tahu itu keinginan Allah? Berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, baik melalui firman-Nya ataupun melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan ilmu tentang la ilaha illallah, supaya la ilaha illallah itu terpatri di hati kita, di jiwa kita dengan kokoh itu. Al-urwatul wuthqa, nama lainnya la ilaha illallah itu dalam Al-Quran disebutkan al-urwah, al-wuthqa, ikatan yang kokoh, yang kuat. Bagaimana kokoh, kuat keyakinan kita kalau kita tidak cukup keilmuan itu. Makanya majelis seperti ini mudah-mudahan bukan majelis yang kita tinggalkan. Kita ikuti terus, kita pelajari terus, kita pelajari terus. Paham, tahu, baru itu bisa kokoh. Punya ilmu bisa kokoh. Anda memberikan kesaksian dengan ilmu, Anda akan kokoh di atas kesaksian itu. Tapi yang memberikan kesaksian palsu, dia tidak mungkin kokoh dengan kesaksiannya. Harus punya ilmu yang cukup itu. Dan ini yang terbaik yang kita pelajari dari segala yang kita pelajari lainnya. Alasan kita hidup, alasan kita diciptakan, ini. Demikian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita mengambil satu syarat saja. Syarat la ilaha illallah yang pertama itu al-ilmu. Al-munafi lil jahli. Lawannya itu kejahilan. Artinya jangan jahil untuk kalimat ini. Barakallahu fikum.